Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan membahas konsep sistem informasi geografis. Daftar isi dari konsep sistem informasi geografis yaitu ada satu, pengertian, yang kedua ada integrasi disiplin ilmu SIG atau GIS, sejarah SIG, komponen SIG, keuntungan SIG, dan manfaat SIG. Pengertian SIG. Menurut Wikipedia, SIG adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, mempresentasikan, dan mengimplementasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Menurut salah satu tokoh dari SIG yaitu Fazal, pada tahun 2008, SIG merupakan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem komputer yang dapat membuat memanipulasi analisis terhadap database geografis. Seperti gambar 1.1 yang menurut Fazal, SIG merupakan tools yang dapat mengelola sistem informasi geografis secara integrasi dengan memodelkan kemampuan suatu permukaan bumi melalui satu layer dan dapat dilakukan tumpang susun atau overlay antara informasi. Seperti kita lihat pada contoh gambar tersebut, itu dalam satu gambar dapat mempresentasikan atau dapat memberitahu di mana itu ada tanah, ada bebatuan, ada air, ada sungai, ada titik temu, ada parkiran, ada perumahan, ada pabrik, ada jalan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada integrasi disiplin ilmu SIG. Disiplin ilmu SIG itu ada 10. Yang pertama itu ada geografi, yang kedua ada kartografi, CAD atau CID atau CIC, computer software, ada automated cartography, matematika, statistik, survei, fotogrametri, ada digital fotogrametri. Yang terakhir yang ke-10 ada remote sensing technology. Yang dimaksud dalam geografi di sini adalah teknik untuk membangun analisis dan perspektif spasial. Yang kedua itu ada kartografi, teknik untuk pengaturan sistem pemetaan, ada CID, teknik untuk menampilkan visualisasi, representasi data dalam bentuk 3D, ada matematika untuk mendukung dalam analisis SIG secara geometri, ada statistik, digunakan sebagai analisis dalam data SIG, ada survei, adalah pengukuran objek di permukaan bumi sebagai sumber data dalam SIG. Ada fotogrametri, adalah sumber data topografi melalui foto udara sebagai input data dalam SIG. Yang terakhir ada remote sensing, adalah merekam permukaan bumi sehingga menghasilkan data citra satelit dalam bidang SIG. Lalu yang ketiga itu ada sejarah SIG. Sejarah SIG. Yang pertama itu pada tahun 1967 sampai 1970 yang disebut dengan era permulaan. SIG pertama kali diterapkan pada tahun 1967 di Kanada dengan nama Canadian Geographic Information System. Diperkenalkan oleh Roger Tomlinson yang dikenal sebagai Bapak SIG karena kontribusinya dalam bidang SIG. Lalu yang kedua pada tahun 1974 sampai 1979 disebut dengan era inovasi.
Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak Pelita kedua, ketika LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun tahap kedua dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Lalu yang ketiga itu rentang tahun antara 1980 sampai 990-an yang disebut dengan era komersial, di mana perkembangan industri pada tahun 1980-an sampai 1990-an memacu lagi pertumbuhan SIG pada workstation Unix dan komputer pribadi. Lalu yang terakhir, pada akhir 2000-an disebut dengan era eksploitasi. Pertumbuhan yang cepat di berbagai sistem dikonsolidasikan dan distandarisasikan menjadi platform yang lebih sedikit. Dan para pengguna mulai mengekspor penampilan data SIG lewat internet yang membutuhkan standar pada format data dan transfer. Lalu yang keempat itu ada komponen SIG. Komponen SIG itu ada 5, yaitu ada hardware, software, brainware, data, dan metode. Hardware, komponen SIG hardware itu ada printer, plotter, scanner, CPU, VDU, dan lain-lain. Sedangkan komponen software di SIG itu ada ArcGIS, MapInfo, NV, GRASS, dan lain-lain. Yang ketiga, komponen SIG brainware atau orang disebut dengan itu komponennya yaitu operator, analisis, BDA, programmer, dan stakeholder. Yang keempat itu ada data. Komponen dari data SIG adalah peta, foto udara, citra satelit, data sensus, dan lain-lain. Yang kelima dari komponen SIG adalah metode, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif binary, metode kuantitatif berjenjang, metode berjenjang tertimbang. Penggunaan tersebut tergantung pada model dan kecocokan pada SIG tersebut. Lalu yang kelima, keuntungan SIG. Keuntungan SIG atau GIS daripada peta analog adalah keuntungan SIG itu statis dan dinamis, proses updating yang murah, fleksibel, continue dan yang perlu saja. Lalu yang keempat ada analisis dan modeling secara langsung dan sangat mungkin. Menurunkan gender data tidak perlu interpretasi, sudah standar. Lalu sudah ada standar baku dan terpadu. Database secara digital lebih cepat karena sudah dalam database komputer. Dilakukan secara otomatis dan sistematis oleh komputer, sangat cepat, kompleks, sangat cepat, lalu mudah, murah, dan cepat. Lalu yang terakhir ada manfaat SIG. Pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG adalah pemanfaatan SIG adalah sebagai bentuk teknologi untuk analisis data spasial. Aplikasi ini dapat berperan sebagai pengukuran, pemetaan, pemantauan, monitoring, dan pemodelan. Pemanfaatan SIG di bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan adalah sebagai manajemen sumber daya, perencanaan panen manajemen, kebakaran, analisis kesesuaian lahan, monitoring, persebaran hama, dan lain-lain. Di bidang kesehatan, pemanfaatan SIG berfungsi sebagai monitoring persebaran suatu penyakit, pemetaan zonasi daerah virus berbahaya. Lalu yang ketiga di bidang arkeologi adalah pemanfaatannya sebagai distribusi peninggalan jejak, pemetaan distribusi peninggalan
jejak-jejak berubah. Lalu yang keempat, di bidang ekonomi, pemanfaatan SIG berfungsi sebagai pemetaan daerah sumber daya atau komoditi, penataan ekspor dan impor, dan lain-lain. Di bidang sipil, pemanfaatan SIG berfungsi sebagai perencanaan pembuatan jalan, pembuatan bendungan, penyusunan analisis jalan, analisis kebukaan tanah terhadap longsor, dan lain-lain. Di bidang transportasi, pemanfaatan SIG berfungsi sebagai pemetaan rute jalan, pemetaan kepadatan lalu lintas, dan peta mudik. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Ridwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.